Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasmin Tiara Mainasari. Saya Azlina Nurain Azizan. Saya Fani Kusuma Dewi. Saya Fatimah Fajriah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan pandangan Gestalt tentang prinsip belajar. Menurut pandangan psikologi Gestalt, belajar tersendiri atas stimulus respon yang sederhana tanpa adanya pengulangan ide atau proses berpikir. Jadi, setiap pengalaman itu senantiasa memiliki struktur atau berstruktur. Setiap respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu stimulan sebenarnya tidak tertuju pada suatu bagian, melainkan tertuju pada sesuatu yang bersifat kompleks. Teori Gestalt memandang belajar adalah proses yang didasarkan pada pemahaman. Karena pada dasarnya, tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenai atau memikirkan situasi di mana tingkah laku tersebut terjadi. Pada situasi belajar, keterlibatan seseorang secara langsung dalam situasi belajar tersebut akan menghasilkan pemahaman yang dapat membantu individu tersebut memecahkan masalah. Oke, untuk slide berikutnya ada hukum-hukum belajar menurut psikologi Gestalt. Hukum yang pertama yaitu hukum penuh makna. Hukum penuh makna tersendiri menyatakan bahwa organisasi psikologi selalu cenderung untuk bergerak ke arah penuh arti. Menurut hukum ini, pengamatan terhadap suatu objek cenderung dikaitkan dengan makna objek tersebut bagi seseorang. Makna objek tersebut bagi seseorang bisa berupa bentuk, ukuran, warna, dan sebagainya. Yang kedua ada hukum kesamaan. Menurut hukum ini, sesuatu yang sama cenderung terlihat ke arah yang sama dan membentuk satu kesatuan. Yang ketiga ada hukum kedekatan. Menurut hukum ini, sesuatu yang berdekatan cenderung membentuk suatu kesatuan. Yang keempat, ada hukum ketutupan. Menurut hukum ini, hal-hal yang tertutup membentuk sesuatu kesatuan. Yang terakhir, ada hukum kontinuitas. Menurut hukum ini, hal-hal yang merupakan kontinuitas membentuk satu kesatuan atau gestalt. Untuk slide berikutnya, yaitu ada prinsip-prinsip belajar menurut Gestalt. Di sini telah dirangkum sebagai pengertian agar mudah dipahami, terdapat ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu belajar dimulai dari keseluruhan, kemudian menuju bagian-bagian. Maksudnya di sini adalah belajar dari sesuatu yang sangat kompleks menuju hal-hal yang lebih sederhana. Untuk poin yang kedua yaitu keseluruhan memberikan makna pada bagian-bagian. Bagian-bagian tersendiri dalam sesuatu keseluruhan, bagian-bagian itu hanya bermakna dalam rangka keseluruhan tersebut. Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungannya. Seseorang belajar jika ia dapat bertindak dan berbuat sesuatu dengan yang dipelajarinya. Untuk poin yang keempat, belajar akan berhasil apabila tercapai kematangan untuk memperoleh pengertian, yaitu kemampuan hubungan antara berbagai faktor dalam situasi dan problemitas. Poin yang kelima yaitu belajar akan berhasil jika ada tujuan yang berarti bagi individu. Yang dimaksudkan di sini yaitu kita sebagai seseorang yang belajar, kita harus memiliki tujuan. Apa tujuan kita belajar itu? Untuk poin yang terakhir yaitu keenam, dalam proses belajar itu, individu selalu merupakan organisme yang aktif, bukan bejana yang harus diisi oleh orang lain. Materi kedua tentang pendapat teori Gestalt terhadap pendidikan. Gestaltis berpendapat bahwa problem yang tak selesai akan menimbulkan ambiguitas atau ketidakseimbangan organisasional dalam pikiran siswa. Dan ini adalah kondisi yang tidak diinginkan. Siswa yang berhadapan dengan problem akan berusaha mencari informasi baru atau mengulang informasi yang lama sampai mereka mendapatkan
wawasan mendalam tentang solusinya. Dalam pengertian, pengurangan ambiguitas dapat dilihat sebagai teori Gestalt yang sejajar dengan penguatan dari kaum behavioris. Apakah Popper seorang teoretisi Gestalt? Menurut Popper, problem muncul ketika observasi bertentangan dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai ekspektasi. Proses penyesuaian dan terhadap ekspektasi agar sesuai dengan hasil observasi. Ini adalah proses yang tiada akhir. Solusi yang berhasil bertahan dari usaha penolakan atau penentangan serius akan tetap dipertahankan sampai solusi ini bertemu dengan hasil observasi yang bertentangan dengannya. Nah, solusi yang bertahan dari penolakan ataupun penentangan akan bertahan sampai bertemu dengan hasil observasi selanjutnya yang bertentangan dengan solusi yang sebelumnya itu. Implikasi dari teori belajar Popper terhadap pendidikan tampak jelas. Suatu problem akan dihadirkan di kelas dan siswa mengusulkan solusi. Setiap usulan solusi dianalisis secara kritis dan solusi yang tidak efektif akan ditolak. Proses ini berlanjut sampai solusi terbaik ditolak. Nah, di sini problem akan dihadirkan di dalam kelas. Kemudian siswa akan mencari solusinya dan mengusulkan solusinya itu. Kemudian solusi yang telah diusulkan oleh setiap siswa ataupun siswa akan dianalisis kembali secara kritis. Nah, murid yang menjalani latihan semacam ini diharapkan akan lebih mampu untuk mengartikulasikan problem, lebih kreatif dalam mencari solusi, dan lebih mampu membedakan antara solusi yang efektif atau tidak efektif. Berarti jawaban dari apakah Popper seorang teoretisi Gestalt? Ya, Popper adalah teoretisi Gestalt. Karena dalam teori belajar Popper dan Gestalt itu menjelaskan bahwa mereka harus mencari solusi dahulu sebelum menyelesaikan masalah dengan melakukan observasi ataupun menggali informasi atau mengulang informasi yang sebelumnya mereka dapatkan untuk mencari solusi tersebut. Kemudian solusi tersebut akan diusulkan untuk dianalisis secara kritis apakah solusi itu efektif atau tidak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pola Gestalt menekankan fakta bahwa otak adalah sistem fisik yang menghasilkan kekuatan medan. Kekuatan ini mengubah informasi sensoris atau indrawi yang masuk dan karenanya menentukan pengalaman sadar. Kafka berusaha menghubungkan masa lalu dan masa sekarang lewat konsep memory trace atau jejak memori. Kafka mengasumsikan bahwa pengalaman saat ini akan membangkitkan apa yang disebutnya sebagai memory process atau proses memori. Yang dimaksud proses di sini adalah aktivitas di otak yang disebabkan oleh pengalaman lingkungan. Proses ini bisa sederhana atau kompleks, tergantung pada pengalaman yang dialami. Ketika proses ini berhenti, jejak dari efeknya masih tertinggal di dalam otak. Jejak ini akan mempengaruhi semua proses serupa yang terjadi di masa depan. Menurut Kafka, jika seseorang mendefinisikan belajar sebagai perilaku yang berasal dari pengalaman, maka setiap pemunculan proses ini dapat dilihat sebagai pengalaman belajar. Suatu jejak akan mempengaruhi proses dengan cara menjadikan proses itu sama dengan proses yang diproduksi oleh jejak tersebut. Semakin kuat jejak memori, semakin kuat pengaruhnya pada proses. Karena itu, pengalaman sadar seseorang akan cenderung lebih sesuai dengan jejak memori ketimbang proses. Saat seseorang di waktu yang berbeda dan berada dalam situasi pemecahan masalah yang sama, akan muncul sebuah proses yang akan berkomunikasi dengan jejak dari pengalaman pemecahan masalah sebelumnya.
Jejak ini kemudian akan mempengaruhi proses yang sedang berlangsung dan memudahkan upaya pemecahan masalah. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Teori Kafka tentang belajar antara lain, yang pertama, jejak ingatan atau memory trace. Atau bisa juga disebut jejak memori adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali ketika kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua, perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Perjalanan waktu tidak melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak. Yang ketiga, manusia dapat mengingat pengalaman-pengalaman, objek, atau kejadian di masa lalu. Latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran produktif dalam prinsip belajar Gestalt. Jadi, di pemikiran produktif dalam prinsip belajar Gestalt ini berdasarkan dari salah satu tokoh Gestalt yang bernama Max Wiedermer. Jadi dia mengaplikasikan Gestalt ini ke dalam pendidikan melalui bukunya yang berjudul Productive Thinking. Di dalam bukunya ini, ia mengeksplorasi sifat dari pemecahan masalah dan teknik yang dapat digunakan untuk mengajarkannya, yaitu productive thinking atau pemikiran produktif. Jadi nantinya kesimpulan yang akan diambil itu didasarkan pada pengalaman pribadi, percobaan, dan wawancara pribadi dengan tokoh-tokoh seperti Albert Einstein. Wiedermer juga mengontraskan memorisasi tanpa berpikir mendalam dengan pemecahan problem berdasarkan Gestalt. Di dalam memorisasi, pembelajar mempelajari fakta atau aturan tanpa benar-benar memahaminya. Jadi proses belajar yang seperti ini itu akan berlangsung kaku, mudah terlupakan, dan hanya dapat diaplikasikan dalam situasi-situasi yang terbatas. Berbeda halnya dengan belajar yang berdasarkan pada prinsip Gestalt yang didasarkan pada pemahaman tentang hakikat dari problem. Belajar semacam ini itu berasal dari dalam diri individu dan tidak ada paksaan dari orang lain, sehingga akan mudah digeneralisasikan dan diingat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Karena itu berasal dari dalam dirinya dan tidak ada paksaan dari orang lain. Wiedermer juga menegaskan bahwa ada dua pendekatan tradisional untuk mengajar yang pada dasarnya menghambat perkembangan pemahaman. Yang pertama, pengajaran yang menekankan pentingnya logika, baik logika induktif maupun deduktif, menetapkan kaidah yang harus diikuti untuk dapat sampai kepada kesimpulan. Menurut Wiedermer, mendapatkan pemahaman akan melibatkan banyak aspek dari diri si pembelajar, seperti emosi, sikap, dan persepsi, serta kecerdasan. Pendekatan yang kedua yaitu Wiedermer justru menghambat pemahaman sebagai cara yang didasarkan pada doktrin asosiasionisme. Pendekatan ini biasanya menekankan pada koneksi SR yang tepat melalui memorisasi dan penguatan eksternal. Jadi apa itu asosiasionisme? Asosiasionisme itu adalah salah satu aliran psikologi yang banyak menekankan pada hukum-hukum asosiasi untuk menjelaskan berbagai gejala kejiwaan. Wiedermer juga percaya bahwa setiap strategi pengajaran yang didasarkan pada asosiasionisme itu tidak banyak manfaatnya dalam memperkaya pemahaman, tetapi malah lebih banyak bermanfaat untuk menghambat pemahaman. Wiedermer ini menekankan bahwa belajar berdasarkan pemahaman akan lebih dalam dan lebih dapat digenerasikan daripada belajar yang hanya berdasarkan pada ingatan tanpa adanya pemahaman. Agar siswa benar-benar belajar, mereka juga harus melihat hakikat atau struktur dari problemnya dan mereka harus melakukannya sendiri. Guru juga dapat membimbing murid mereka untuk mendapatkan wawasan itu, namun mereka juga harus
berusaha untuk memahaminya. Belajar berdasarkan pemahaman prinsip dalam situasi pemecahan masalah, hasilnya akan lebih menyeluruh dan dipertahankan selama periode yang lebih lama.